Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari G-Shock. Inilah G-Shock seri GA140AR1ADR. Untuk seri 1, ya ini kan di sini ada serinya ya, GA140AR. AR itu biasanya untuk varian-variannya ya. Kan ada AR, ada CM, ada THB. Nah, gitu. Kalau AR ini biasanya untuk varian-varian warnanya ini. Dan satu ADR itu biasanya untuk warnanya. Kalau untuk kode 1 itu biasanya warna hitam, kalau 2 itu biru kalau nggak salah ya. 4 itu warnanya orange merah gitu. Kalau putih itu masuknya ke 7 gitu. Kalian bisa cek ya. Di sini itu kan ada kodenya 1 ADR gitu. Itu berarti warnanya yang hitam ini. Warnanya hitam basicnya ya. Kita kembali lagi di G-Shock GA140AR ya. Untuk dialnya ya warnanya hitam, marun, dan itu tuh glossy, berkilauan banget ya. Nggak ada detiknya karena ini jam tangan full digital, jadi nggak ada crownnya juga. Untuk displaynya sendiri ada bulan, tanggal, di sini ada di bawahnya itu ada detik, ada hari juga. Di sini untuk fiturnya ada speed indikator nih. Jadi kalau kalian pakai jam tangan ini, misal lagi naik kendaraan atau apa gitu, kalian tahu jam tangan ini kendaraan kalian yang kalian tumpangi itu jalan berapa kilometer per jam itu ada, karena di sini dia punya fitur yaitu speed indicator di bagian sebelah sini ya. Terus auto lag, dia ada auto lag. Kalau mau lihat auto lagnya kayak gini. Nah, ini kan ada tulisan LT tuh ya di bawah tuh. Di bawah ada tulisan LT. Nah, ini udah aktif ya. Karena udah warnanya putih berarti dia udah aktif. Untuk aktifinya juga kalian tinggal tekan gini aja. Nah, ini mati, ini aktif. Fitur auto lag-nya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian pakai jamnya terus kalian angkat, dia bakal nyala sendiri. Jadi kalau kalian diangkat gini dia bakal nyala. Tuh. Ya, dia bisa nyala sendiri. Kalau kurang jelas kayak gini. Tuh, jadi kalau kalian gini terus diangkat, dia bisa nyala sendiri ya. Itu bisa dipakai kalau misalnya kalian lagi malas gitu ya pegang-pegang gini ya, jadi dia bisa nyala sendiri. Itu. Terus untuk fitur selanjutnya dia ada STW atau stopwatch. Untuk stopwatchnya kalian pakai ini ya, 1/100. Tuh, yang ini untuk detiknya. Ini untuk 1/100 detik. Pause dan untuk reset. Tuh. Terus selanjutnya TMR atau timer ya, itu hitung mundur, beda sama kalau stopwatch. Stopwatch kan maju, kalau timer itu mundur. Terus selanjutnya dia punya WT atau wall time. Untuk wall time ini kalian tinggal tekan cari pakai ini. Itu untuk wall time. Terus selanjutnya alarm. Alarm di sini ada 4 alarm dan ada fungsi SIG. Ini kalau kalian aktifin nanti dia bakal ada notisnya di setiap jamnya, jadi dia bakal bunyi tit gitu di setiap jamnya. Kalian aktifin fungsi SIG di menu alarm. Terus selanjutnya ini jamnya ya, ini jamnya. Buat setting jamnya juga kalian tinggal tekan gini aja. Nah, ini kita pilih BKK aja ya untuk buat zona waktunya ya. Terus di ST-nya kita offin, formatnya 24, detiknya 31. Ini jamnya kalau mau nambahin pakai ini. Ini buat menitnya. Selanjutnya ini ada tahunnya, karena jam tangan G-Shock itu dia bisa ke default sampai 2099 ya. Kalau ini nggak bisa, ini bisa mundur sih. Ada maju sama mundurnya kok, tenang aja. Ini buat maju, ini buat mundur. LTE ini like ya, ada 1/3, 1 detik sama 3 detik. Kalau sudah kalian tekan ini dan dia bakal ke setting sendiri. Untuk gimana cara kalibrasi jam tangan ini itu sudah saya buatkan tutorial sendiri yang lebih detail ya. Jadi silahkan dicari aja di tutorial kalibrasi dari jam tangan GA140 ini ya. Yang thumbnailnya warnanya kuning itu. Cara manfaatin fitur dan setting. Cara setting dan manfaatin fitur dari G-Shock ini. Gitu ya. Material kacanya dari kaca mineral ya, berwatt resist 200 meter atau 20 bar atau 20 ATM ya. Ini strapnya tebal ya, ini tebal, ini dari rubber, tapi rubbernya yang kuat gitu ya, enggak sembarang rubber yang lembut gitu, enggak, ini rubbernya kuat, lebih ke kaku gitu ya. Tuh.
Di bagian belakangnya juga sudah ada gridnya, jadi supaya nggak gampang kalau jamnya dipakai itu nggak gampang lepas-lepas ya. Di sini belakangnya ada tulisan GA 140 stainless steel back movement, Japan movement, cast in Thailand, baterai resist 20 bar, anti magnetic. Jadi jam tangan ini bisa anti magnetic. Biasanya jam tangan itu emang ini sih, emang kelemahannya kalau kena magnet ya, karena IC-nya itu kan dia bisa kena magnet. Nah, ini jam tangan yang seri ini tuh dia anti magnet. Nggak tahu gimana ada teknologi yang bikin itu nggak bisa kena magnet gitu. Nah, untuk kelengkapannya harganya dulu ya, harganya di 2.099.000, itu harga belum diskon, tenang aja. Kelengkapannya kalian bakal dapet jam kayak gini. Ini boxnya, di dalam boxnya ada kartu garansi, ada manual book kayak gini, ada ini kartu garansi juga. Ini kartu garansi yang dari supplier atau distributor resmi di Indonesia dari PT Kilang Agung Persada yang sudah ada chipnya. Jangan ditanya kalau yang lainnya gimana, saya nggak tahu teman-teman ya, asli apa nggak saya nggak tahu. Setahu saya yang ori cuma ada di PT Kilang Agung Persada gitu ya, walaupun yang lainnya bisa dibuktikan kalau itu ori saya juga nggak tahu. Oke, kalau kalian mau ya, barangnya ready banget di toko ya, mumpung barangnya ada, langsung aja kalian tinggal WA aja di 0838 6565 8989 atau bisa ke Instagram @telangaruji_solo. Ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.